Bacaan dari kitab kedua Makabe. Pada waktu itu, ada 7 orang bersaudara beserta ibunya ditangkap. Dengan siksaan cambuk dan rotan, mereka dipaksa oleh Raja Antiochus Epiphanes untuk makan daging babi yang haram. Ibu itu sungguh mengagumkan secara luar biasa. Ia layak dikenang baik-baik. Ia harus menyaksikan ketujuh anaknya mati dalam tempo 1 hari saja. Namun demikian, ia tetap menanggungnya dengan tabah dan besar hati karena harapannya kepada Tuhan. Dengan rasa hati yang luhur, ia menghibur anaknya masing-masing dalam bahasanya sendiri, penuh dengan semangat hukum. Dengan semangat jantan, dikuatkannya tabiat kewanitaannya. Lalu berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Aku tidak tahu bagaimana kalian muncul dalam kandunganku. Bukan akulah yang memberi kalian napas dan hidup, atau menyusun anggota-anggota badanmu satu persatu, melainkan Pencipta alam semestalah yang membentuk kelahiran manusia dan merencanakan kejadian segala sesuatunya. Dengan belas kasih Tuhan akan memberi kembali roh dan hidup kepadamu. Justru karena kini kalian memandang dirimu bukan apa-apa demi hukum-hukumnya." Adapun Raja Antiochus mengira bahwa ibu itu menghina dirinya, dan ia menganggap bicaranya suatu penistaan. Anak bungsu yang masih hidup tidak hanya dibujuk dengan kata-kata, tetapi raja juga menjanjikan dengan angkat sumpah bahwa si bungsu akan dijadikannya kaya dan bahagia, asal saja ia mau meninggalkan adat istiadat nenek moyangnya. Bahkan ia akan dijadikan sahabat raja, dan kepadanya akan dipercayakan berbagai jabatan negara. Oleh karena pemuda itu tidak menghiraukannya sama sekali, maka raja memanggil ibunya dan mendesak supaya ia menasihati anaknya demi keselamatan hidupnya. Sesudah lama didesak, barulah ibu itu menyanggupi untuk meyakinkan anaknya. Kemudian ia membungkuk kepada anaknya, lalu dengan mencemoohkan penguasa yang bengis itu, ia berkata dalam bahasanya sendiri, "Anakku, kasihanilah aku yang 9 bulan lamanya mengandungmu dan 3 tahun lamanya menyusui engkau. Aku pun sudah mengasuhmu dan membesarkanmu hingga umurmu sekarang ini dan terus memeliharamu. Aku mendesak, ya anakku, tengadahlah ke langit dan ke bumi dan kepada segala sesuatu yang kelihatan di dalamnya. Ketahuilah bahwa Allah menjadikan semuanya itu bukan dari barang yang sudah ada. Demikianlah bangsa manusia juga dijadikan. Jangan takut kepada algojo itu. Sebaliknya, hendaklah menyatakan diri sepantas kakak-kakakmu, dan terimalah maut itu, supaya aku mendapat kembali engkau bersama kakak-kakakmu di masa belas kasihan kelak." Belum lagi ibu mengakhiri ucapannya, berkatalah pemuda itu, "Kalian menunggu siapa? Aku tidak akan taat kepada penetapan raja. Sebaliknya, aku taat kepada segala ketetapan Taurat yang sudah diberikan oleh Musa kepada nenek moyang kami. Tetapi Baginda yang menjadi asal-usul segala malapetaka yang menimpa orang-orang Ibrani,
pasti tidak akan luput dari tangan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada waktu bangun, aku menjadi puas dengan hadirat-Mu, ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan pengaduan yang jujur, perhatikanlah seruanku, berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Pada waktu bangun, aku menjadi puas dengan hadirat-Mu, ya Tuhan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidaklah goyah. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Pada waktu bangun, aku menjadi puas dengan hadirat-Mu, ya Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Pada waktu bangun aku menjadi puas dengan hadirat-Mu, ya Tuhan.